Aku mau banget jadi penyanyi kayak gitu, Han. Cita-cita kamu jadi penyanyi ya, Syah? Iya betul, aku mau jadi penyanyi hebat, bisa punya konser kayak dia. Kamu sendiri cita-citanya apa, Han? Aku mau jadi dokter, Syah. Bisa mengobati orang yang sakit supaya jadi sehat. Wah, kalau kamu jadi dokter, aku mau minta diobatin kalau lagi sakit. Iya boleh dong. Oh ya, kita janjian ketemu sama Kak Yefri dan Kak Durman kan di taman. Oh iya, yuk kita ke taman sekarang. Halo, Kak Yefri dan Kak Durman. Halo Hana dan Shalom, apa kabar? Luar biasa dong, Kak. Ada adik-adik juga. Salam adik-adik semuanya. Bagaimana keadaan adik-adik? Keadaan adik-adik pasti baik semuanya ya. Karena kakak percaya semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sebelum kita lanjut cerita, yuk kita berdoa dulu sebelum memulai ibadah hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami akan mulai ibadah kami hari ini. Bapa, kami undang Roh Kudus-Mu untuk membuat kami tetap bersukacita. Biarlah setiap suara kami, pujian kami, dan penyembahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, ayo kita memuji Tuhan yuk. Bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji Tuhan, mengikut Tuhan Yesus. God, you are my God, you are my God, I follow you. God, you are my God, you are my God, I follow you. I'll get wet and read your word, read your
kita sempat dengar Hana dan Shalom menceritakan cita-cita yang diinginkan mereka. Tentunya apa yang dicita-citakan menjadi orang yang hebat dan punya kemampuan yang besar. Tapi tahukah adik-adik dan Kak Jepri dan Shalom dan si Hana bahwa Tuhan lebih dulu sudah merencanakan cita-cita untuk kita sebagai anak-anaknya. Tuhan sudah merencanakan, Kak. Menjadi apa? Menjadi orang yang berhasil, Shalom. Tuhan membentuk kita untuk satu tujuan yang besar dan mulia. Tuhan merancangkan suatu masa depan yang penuh pengharapan bagi kita semua. Nah, mari kita belajar dari satu anak muda yang ada di dalam Alkitab. Siapa itu, Kak? Namanya Samuel. Samuel sejak kecil sudah diserahkan oleh orang tuanya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan dia diasuh oleh seorang imam yang bernama Eli. Ketika Samuel remaja, ia biasa tidur dekat tabut perjanjian Tuhan. Dan suatu malam ia mendengar suara Tuhan yang memanggil namanya ketika ia tidur. Samuel ketika remaja dibimbing oleh Imam Eli. Pada saat itu Samuel masih belum mengenal Tuhan dengan baik. Penglihatan akan Tuhan pun tidak sering dialami oleh manusia. Pada suatu malam, Eli dan Samuel sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu tiba-tiba Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Samuel pun bangun dan bertanya ke Eli. Bapak Eli, apakah Bapak memanggil saya? Tidak, saya tidak memanggilmu. Tidurlah kembali. Samuel pun kembali tidur. Samuel, Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun dan datang lagi ke Imam Eli. Ya Bapak Eli, ada apa memanggil saya Pak? Imam Eli menjadi mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel dan berkatalah Imam Eli kepada Samuel. Samuel, tidurlah kembali, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan. Adik-adik, Samuel mengira Imam Eli yang memanggilnya. Namun ternyata Tuhanlah yang memanggil Samuel. Dan malam itu Tuhan berbicara kepada Samuel tentang masa depan. Dan mulai saat itu Samuel memulai pelayanannya sebagai nabi dan kemudian ia memimpin bangsa Israel sebagai hakim yang terakhir sebelum bangsa Israel mempunyai seorang raja loh adik-adik. Jadi dari cerita Samuel ini Tuhan juga berbicara sama kita ya, Kak? Ya, betul sekali. Tuhan memanggil kita untuk menggenapi rencananya. Dan Tuhan mau berbicara kepada kita setiap hari. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang jauh di sorga dan tidak ingin bertemu dengan kita. Dia adalah dekat di kita dan selalu tinggal di dalam hati kita. Dan untuk satu tujuan, yaitu supaya kita bisa punya hubungan yang dekat dengan Dia. Dan bisa mendengar suaranya berbicara kepada kita, adik-adik. Kenapa sih, Kak? Tuhan mau berbicara kepada kita? Ya, karena Tuhan mau kita mengerti kehendaknya yang Tuhan sudah rencanakan bagi masa depan kita loh adik-adik. Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Papa kita saja menginginkan masa depan yang cerah dan baik bagi kita anak-anaknya. Apalagi Tuhan loh adik-adik. Tentu Tuhan sangat menginginkan masa depan yang cerah dan penuh harapan bagi kita. Oleh karena itu, sangat penting kita dapat mengetahui kehendak Tuhan dan mendengar suaranya. Agar kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, adik-adik. Maka Samuel kembali tidur di tempatnya. Samuel, Samuel. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Samuel bangun dan terkesima mendengar apa yang Tuhan bilang untuknya. Samuel bertambah besar dan Tuhan menyertai dia dan membuat semua yang dikatakan oleh Tuhan terjadi di dalam hidup Samuel. Seluruh umat Israel akhirnya tahu dan mengakui bahwa Samuel adalah nabi Tuhan.
Ketika Samuel dipanggil Tuhan, Samuel dengar suara Tuhan. Tapi bagaimana cara kita bisa dengar suara Tuhan dan mengetahui apa yang Tuhan mau, Kak? Ya, ada banyak cara loh. Salah satunya adalah dengan membaca Alkitab. Di mana Alkitab ini adik-adik berisi banyak janji, banyak nasihat dan perintah Tuhan. Dengan membaca Alkitab, dengan membaca firman Tuhan, kita dapat mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan ketika kita melakukannya, maka kita telah melakukan panggilan yang Tuhan berikan untuk setiap kita loh adik-adik. Oh, jadi kita harus rajin baca Alkitab dan berdoa memuji Tuhan ya, Kak? Tepat sekali, Hana. Nah, adik-adik, Tuhan memanggil kita semua dengan nama kita masing-masing. Yang berarti setiap kita punya tugas khusus yang Tuhan persiapkan untuk setiap kita. Ya, betul sekali Kak Jeffrey. Setiap orang bisa mempunyai tugas yang berbeda loh adik-adik. Oleh karena itu, kita harus mampu mendengar dan mengetahui kehendak Tuhan dan memiliki hati yang taat untuk melakukannya loh adik-adik. Adik-adik, setelah tahu dan taat melakukan kehendak Tuhan, jangan lupa rajin belajar dan taat sama papa dan mama. Maka kita akan menjadi orang yang berhasil dan melakukan rencana Tuhan. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang waktunya kita untuk Ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Yesaya 42 ayat ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Dewi. Pertanyaan pertama. Ke tempat siapakah kedua orang tua dari Samuel menitipkan Samuel? Ayo, ke tempat siapa ya Kak Jeffrey? Dan pertanyaan dari Kak Dewi adik-adik, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, adik-adik dapat mengirimkannya ke IG DNA Kids dan WhatsApp grupnya DNA Kids. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah ayat hafalan, dan juga sudah ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Dewi. Dan sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. 2 potongan kardus berukuran 25 x 9 cm, penggaris, pulpen, lem foam, gunting, cutter. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman tentang Allah memanggil orang-orang pilihannya. Aktivitas hari ini kita akan membuat tatakan handphone. Yuk kita mulai. Ambil handphone, taruh di paling ujung salah satu kardus yang kita siapkan. Ambil pensil, kita kasih tanda kira-kira 1 cm di paling bawah dari handphone ini. Lalu kita tarik garis. Kita mau potong sedikit di sini dan di sini. Ini kita tekuk sedikit. Jadi seperti ini. Ambil kardus yang kedua, taruh handphone kembali. Kita kasih tanda kira-kira 1 cm di bawah handphone. Kita tarik garis. Jadi seperti ini. Kita mau tarik garis dari sini ke sini, yang dari sini ke sini, seperti huruf V.
ada tanda seperti ini. Kita mau potong bagian ini dan ini. Ambil kardus yang kedua. Kita punya tadi ada tanda garis seperti ini. Kita kasih tanda lagi kira-kira di atasnya 1 cm seperti ini. Kita mau buat garis memanjang seperti ini. Kita akan lobangi menggunakan cutter. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kita punya 2 buah kardus yang sudah seperti ini. Bagian yang berlubang kita tekuk di sini, kira-kira setengahnya dari bawah. Bagian atas kita tekuk seperti ini. Tekuk lalu kita kasih lem. Ini kita bisa masukkan ke lubangnya. Ditekan sampai lemnya kering. Kita ambil gunting, kita potong ini yang lebih. Ini jadinya ya adik-adik. Sekarang kita mau tes. Coba kita taruh handphone. Wah, cukup kuat untuk menahan handphone. Ini tatakan handphone kita. Sekian dulu aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Bapak Ibu, kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Ada aktivitas selama sepekan yang harus Bapak Ibu lakukan selama di rumah, yaitu tambahkan 2 menit dalam doa pagi anak-anak. Mintalah mereka untuk berdiam diri dan belajar mendengar suara Tuhan. Catat ayat firman Tuhan yang mereka dapatkan. Apabila ada pesan Tuhan untuk dilakukan, tuntunlah anak supaya mereka berani melakukannya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Waktunya adik-adik kita akan memberi. Nah adik-adik bisa melihat di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi ketika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong ya sama mama, sama papa untuk scan QR code-nya adik-adik. Wah, selamat memberi adik-adik. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, dan Engkau Allah yang selalu menyertai setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan. Tuhan kiranya Engkau memberkati ya setiap tangan-tangan adik-adik yang memberikan persembahan. Kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan mama, papa, dan pekerjaannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik kita ikut Tuhan senantiasa, baca firman Tuhan setiap hari, memuji Dia, bersukacita dalam hadiratnya. Ayo adik-adik nyanyi ya sama-sama ya. Follow the leader, Jesus has the key. Follow the leader, everybody sing. Follow the leader each and every day, 'cause Jesus is the Son of God and He's the only way. Follow the leader, Jesus has the key. Follow the leader, everybody sing. Follow the leader
Yuk adik-adik, hari ini kita mau doa syafaat karena kita sudah selesai pada untuk hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, lewat tarian kami, lewat kami melakukan aktivitas kami, dan lewat kami mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami undang Roh Kudus-Mu untuk tetap setia dan senantiasa setiap waktu untuk menjaga hati kami. Bapa yang baik, berkati juga untuk sekolah kami secara belajar dari rumah Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa memberikan kami sukacita dan sejahtera. Bapa yang baik, berkati juga buat orang tua kami, apapun pekerjaan mereka Tuhan, apapun usaha bisnis mereka, mari Tuhan ikut campur tangan dalam keuangan mereka juga Tuhan. Bapak yang baik, berkati juga untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk Pak Presiden kami, yaitu Pak Jokowi. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa melingkupi apa yang Bapak Jokowi rencanakan. Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Hari ini kami mau menerima berkat Tuhan. Adik-adik, semuanya angkat tangannya, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah damai sejahtera yang senantiasa melingkupi setiap kehidupan adik-adik, begitu juga kedua orang tua adik-adik sampai Tuhan datang untuk menjemput kita. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Happy Sunday, God bless.